Saya Nur Hikmah, saya akan menjelaskan tentang IRD. Untuk IRD sendiri kita memiliki beberapa entitas. Di antaranya ada entitas user, ada entitas role, entitas booking detail, entitas term, entitas alat, entitas kategori, entitas pinjam, dan entitas detail pinjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atributnya. Untuk entitas user memiliki atribut tanggal input, ID user sebagai primary key, name, alamat, image, password, is active, email, role ID, dan telepon. Selanjutnya ada entitas role yang memiliki atribut ID sebagai primary key dan role. Selanjutnya ada entitas booking, di mana memiliki atribut ID user, ID booking sebagai primary key, tanggal booking, dan batas ambil. Selanjutnya ada entitas booking detail yang memiliki atribut ID alat, ID booking, dan ID sebagai primary key. Selanjutnya ada entitas term yang memiliki atribut ID, tanggal booking, dan image. Selanjutnya ada entitas alat, memiliki atribut ID alat sebagai primary key, ID kategori, dipinjam, nama alat, image, harga, deskripsi, di booking, dan stok. Selanjutnya ada entitas kategori yang memiliki atribut nama kategori dan ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya kita memiliki entitas pinjam yang memiliki atribut tanggal kembali, ID user, tanggal pengembalian, total denda, tanggal pinjam, nomor pinjam, dan status. Dan yang terakhir ada entitas detail pinjam yang memiliki atribut denda, keterangan, nomor pinjam, dan ID alat. Selanjutnya saya akan membacakan relasi dan kardinalitasnya. Satu kategori memiliki banyak alat. Banyak alat memiliki satu booking detail. Banyak alat memiliki satu detail pinjam. Selanjutnya yaitu entitas user. Satu user memiliki satu role. Banyak user melakukan banyak booking. Banyak user melakukan banyak peminjam. Banyak user melakukan banyak pinjam. Selanjutnya ada booking, entitas booking. Satu booking memiliki banyak booking detail. Terus satu booking detail memiliki satu term. Satu pinjam memiliki banyak detail pinjam. Oke, selanjutnya ada LRS. Untuk LRS sendiri kita memiliki beberapa tabel. Di antaranya ada tabel kategori yang memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Selanjutnya ada tabel alat, di mana memiliki atribut ID alat sebagai primary key, nama alat, deskripsi, harga, stok, dipinjam, di booking, image, ID kategori sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel user yang memiliki atribut ID user sebagai primary key, nama, alamat, telepon, email, image, password, role ID, is active, dan tanggal input. Selanjutnya ada tabel role, di mana memiliki ID sebagai primary key dan role. Selanjutnya ada tabel booking yang memiliki atribut ID booking sebagai primary key, tanggal booking, batas ambil, ID user sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel booking detail yang memiliki atribut ID sebagai primary key, ID booking sebagai foreign key, ID alat sebagai foreign key.
Dan selanjutnya ada tabel tem di mana ID sebagai foreign key, tanggal booking, dan image. Selanjutnya ada tabel pinjam yang memiliki atribut nomor pinjam sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status, denda, ID user sebagai foreign key. Selanjutnya ada detail pinjam. Untuk detail pinjam memiliki atribut keterangan, denda, nomor pinjam sebagai foreign key, dan ID alat sebagai foreign key. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa garis yang menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, ini disebutnya dengan relasi. Untuk relasinya sendiri, user dia berelasi dengan booking, role, dan pinjam. Untuk tabel alat, dia berelasi dengan kategori, booking detail, dan detail pinjam. Nah, untuk tabel booking, dia berelasi dengan booking detail dan user. Untuk booking detail, berelasi dengan tem dan booking. Untuk pinjam, dia berelasi dengan user dan detail pinjam. Dan untuk detail pinjam, dia berelasi dengan alat dan pinjam. Nah, kenapa bisa berelasi? Karena pada tabel user, ID user sebagai primary key, dia berada pada tabel booking di mana ID user sebagai foreign key. Begitu pula pada tabel pinjam, ID user sebagai foreign key. Dan untuk role di sini dia memiliki atribut ID sebagai primary key, dan pada user pada LRS ini terdapat garis-garis yang menghubungkan tabel 1 dengan tabel yang lainnya, yang dimana disebut dengan relasi. Nah, untuk user sendiri dia berelasi dengan booking, role, dan pinjam. Karena tabel user memiliki ID user sebagai primary key dan booking ID user sebagai foreign key, dan pada pinjam juga ID user menjadi foreign key. Selanjutnya tabel alat dia memiliki atribut ID alat sebagai primary key, dan pada tabel booking detail ID alat menjadi foreign key, dan pada detail pinjam ID alat juga menjadi foreign key. Untuk kategori sendiri, dia memiliki atribut ID kategori sebagai primary key, yang dimana berelasi dengan alat yang ID kategorinya menjadi foreign key. Untuk booking, yang memiliki atribut ID booking sebagai primary key, berelasi dengan booking detail yang memiliki ID booking sebagai foreign key. Booking detail memiliki ID sebagai primary key dan pada tem menjadi ID sebagai foreign key. Untuk tabel pinjam, nomor pinjam sebagai primary key dan pada detail pinjam, nomor pinjam sebagai foreign key. Oke, selanjutnya yaitu tampilan pada web kami. Nah, untuk form login kita menggunakan template dari SP admin 2 di mana terdapat login HTML. Nah, login HTML ini kita bagi menjadi 3 bagian, di antaranya ada pheader, login, dan pfooter. Nah, untuk pheader sendiri terdapat echo base URL. Nah, untuk echo base URL ini kan di tabel kan pada template SP admin 2 terdapat vendor CSS, lalu ada image. Nah, semua itu kita copy dan pindahkan pada folder milik kita dan disimpan pada satu folder yang diberi nama aset. Selanjutnya ada login. Nah, pada script login terdapat base URL autentifikasi. Nah, ini dia berhubungan dengan controller autentifikasi yang dimana akan nanti saya jelaskan. Selanjutnya ada set value di mana kita harus mengisi email. Nah, di sini juga akan ada keterangan masukkan alamat email.
Terus selanjutnya ada harus mengisikan password. Nah, di akhir, kalau misalkan email dan password sudah diisi, maka akan ada pilihan bottom di mana ada bertuliskan masuk. Nah, untuk pilihan sendiri terdapat lupa password dan daftar member, di mana lupa password base URL autentifikasi lupa password dan base URL autentifikasi registrasi, dan ini ada pada tabel autentifikasi. Nah, untuk pfooter terdapat link ref CSS SP admin 2 karena ini kita peroleh dari CSS SP admin 2. Oke, setelah selesai saya akan menjelaskan tentang autentifikasinya. Nah, di sini terdapat kelas autentifikasi ekstensi iController. Nah, di mana kelas autentifikasi ini akan dipanggil pada saat kita akan mengecek tampilan webnya. Nah, di sini terdapat public function index. Jika statusnya sudah login, maka tidak bisa mengakses halaman login alias dikembalikan ke tampilan user. If the session user data email, redirect user. Nah, di sini terdapat this form validation set rulers email. Lalu ada set rulers password. Di sini kita akan membuat email dan passwordnya. Nah, form validation run. Jadi nanti jika kita telah mengisi keduanya, maka dia akan meload kebenaran si data. Nah, selanjutnya judul login user. Kata login merupakan nilai dari variabel judul dalam array data dikirim ke view auto header. Dikirim ke view header. Nah, di sini nanti tampilan login ini akan memanggil template yang telah kita buat pada pheader, template pfooter, dan autentifikasi login. Selanjutnya, this login private function login. Email, input email, password input password, user model user, cek data email. Nah, jadi nanti si user ini di model user akan dicek datanya. Jika ternyata usernya ada, maka is aktifnya akan 1. Nah, di sini akan dicek juga passwordnya. Password verify password user password, date email user email, role ID user role ID. Di session set user data. Nah, nanti datanya akan di-set, lalu if user role ID sama dengan 1, berarti dia sebagai admin. Nah, jadi nanti jika kita loginnya melalui autentifikasi, berarti role ID-nya yaitu 1, bahwa dia sebagai admin. Selanjutnya, jika user image default JPG, jadi untuk pertama kali ketika kita login, nah di situ akan muncul AVA atau foto yang mana telah disiapkan dari folder yang telah ada. Makanya di sini default JPG. Silakan ubah profil Anda untuk ubah foto profil. Nah, jadi untuk misalkan ubah profil, kalian bisa melihatnya nanti pada edit profil atau ubah profil. Else di session set flash date pesan password salah, autentifikasi. Redirectnya autentifikasi. Jadi nanti ketika pas login ternyata password kita salah. Nah, maka nanti akan muncul keterangan penjelasan dan nanti akan dialihkan kembali pada autentifikasi. Atau ketika user belum diaktifasi, email tidak terdaftar, dan itu halnya sama.
Nah, untuk registrasi, public function registrasi, if this session user data email redirect user, membuat rule untuk input nama agar tidak boleh kosong dengan membuat pesan error dengan bahasa sendiri, yaitu nama belum diisi. Nah, jadi kalau misalkan email belum diisi, nah nanti akan muncul keterangan bahwa emailnya belum diisi. This form validation nama lengkap, rule nama belum diisi. Nah, untuk nama juga sama. Jika namanya ternyata pas registrasi belum diisi, maka akan muncul keterangan bahwa belum diisi. Email dan untuk password juga sama. Selanjutnya ada if this form validation run false data judul registrasi member. Nah, jika form validationnya berjalan atau ternyata bisa di loading, maka akan muncul data judul registrasi member. Nah, yang dimana akan mengambil dari template pheader autentifikasi registrasi dan template pfooter. Nah, else email this input post email true. Jika emailnya benar, data nama, input post nama, email, image, default, input password, role ID 2 is active 0, tanggal input time. Jadi nanti mengisi nama, email, password, dan tanggal input. Nah, jadi nanti secara otomatis pada database akan muncul data kalian. Model user simpan data. Di session set false pesan, selamat akun member Anda sudah dibuat, silahkan aktifasi akun Anda. Setelah akun Anda selesai dibuat, maka akan kembali ke halaman autentifikasi atau login. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat form registrasinya. Untuk pada tampilan judulnya akan muncul daftar menjadi member. Nah, untuk base URL-nya terhubung dengan autentifikasi registrasi. Nah, selanjutnya ada set value nama. Nah, set value nama ini harus diisi dengan nama sebenar-benarnya, nama lengkap ya. Lalu terdapat set value email from error email. Nah, jadi nanti kalau misalkan error akan muncul from emailnya salah. Lalu terdapat password, mengisi password, password sebanyak 2 kali, lalu daftar menjadi member. Nah, daftar menjadi member ini yaitu button, jadi kita tinggal mengkliknya lalu akan diproses. Nah, jika sudah menjadi member, maka akan otomatis muncul ke halaman autentifikasi. Nah, selanjutnya yaitu membuat helper, codingan helper. Nah, kenapa helper ini dibuat? Karena akan digunakan setiap form agar lebih efektif, maka dibuatlah helper. Di sini terdapat function check login, CI get instance, CI session user data email. Nah, lalu jika role-nya ternyata masih 0, maka akses ditolak, Anda belum login. Nah, jadi jika ingin login, si role ID-nya ini harus 1. CI session user data, role ID sama dengan 1, redirect autentifikasi, else, redirect ham, else, role ID, session user data, role ID, ID user, user data, ID user. Jadi intinya di helper ini si role ID-nya harus menjadi 1 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya membuat model user untuk ubah dan my profile. Nah, di sini terdapat class user extend CI controller. Nah, di mana user ini nantinya akan dipanggil pada saat website. Nah, untuk profil saya sendiri di sini terdapat
data judul profil saya, user, model user, cek data, email, session user data email, row array, yang dimana akan muncul jika telah dibuat admin header, admin sidebar, admin topbar, user index, admin footer, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk ubah profil sendiri, terdapat public function ubah profil, yang dimana judulnya nanti akan berjudul ubah profil, user akan di load dari model user, cek data, email. Untuk usernya sendiri, cek datanya apakah sama dengan pada saat kita login. Nama lengkap. Nah, selanjutnya nama tidak boleh kosong. Nah, jadi jika kita ingin merubah profil, di sini namanya tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, this form validation run false, this load view, admin header, admin sidebar, admin topbar, user ubah profil, admin footer, yang nantinya akan saya unjukkan dari load view user ubah profil. Di sini harus menginput nama dan menginput email jika ada gambar yang akan diupload. Jadi maksudnya jika kita akan merubah foto profil atau apa, maka di sini akan di sini akan dijelaskan tentang config upload path, config allow type, config max size, config max width, config max height, sama config file name. Nah, jika gambar yang kita pilih telah selesai, maka akan diperintah untuk di-upload. Nah, jika kita telah mengisi nama lengkap, lalu foto profilnya telah diubah, email juga, maka di terakhir maka kita panggil data itu dengan db set nama where email update user. Nah, profil berhasil diubah. Nah, selanjutnya yaitu ubah profil. Untuk tampilan ubah profilnya sendiri, di sini form open multiple user ubah profil, di mana tadi controller user terdapat function ubah profil. Nah, di sini ada email user. Nah, user di sini akan diambil dari pada saat kita login, pakai nama apa dan itu akan terpanggil. Terus ada nama lengkap. Nama lengkap use nama. User nama di sini dia akan mengambil data user yang ada pada file nama. Selanjutnya gambar base URL asset image profile. Asset image profile ini yaitu folder yang kita simpan. Jadi terdapat pada folder asset, folder image, dan folder profile. Nah, get user image. Nah, dia akan mengambil image yang dari kita pilih itu. Dan lalu klik label pilih file. Selanjutnya terdapat button ubah, lalu button on click window history go kembali. Jadi nanti kalau misalkan kita selesai, maka akan kembali ke halaman profil. Nah, untuk ubah profil, setelah kita ubah profil, tadi kita akan kembali ke profil yang dimana kita beri nama index PHP. Nah, di index PHP ini terdapat di session flash date pesan. Nah, lalu terdapat base URL asset image profile. Nah, di sini dia akan mengambil gambar dari folder asset image profile. Nah, nanti di situ akan muncul nama user yang dimana diambil dari data user. Nah, lalu email yang ada pada data user, lalu jadi member sejak itu
pada saat kita login akan tercatat sejak kapan kita menjadi member, dan itu menjadi tanggal input kita jadi member. Base URL user ubah profil. Nah, di sini akan muncul pilihan ubah profil juga jika ingin merubahnya kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk membuat dashboard, buat file view baru, folder admin, lalu beri nama index.php. Selanjutnya file index ini akan dipecah menjadi 5 file view, yaitu header.php, index.php, hotbar.php, sidebar.php, dan toolbar.php. Membuat tampilan data kategori, buat file view baru, beri nama kategori .php, kemudian simpan dalam folder view alat. Kemudian untuk menampilkan data kategori, hapus data kategori dalam controller alat.php. Selanjutnya kita buat model alat untuk memodelkan data alat dari tabel alat yang nanti ditampilkan pada view index.php dari tampilan alat. Tampilkan data alat dan tambah alat. Langkah pertama akan dibuat file untuk menampilkan data alat, yaitu controller alat.php. Selanjutnya buat index.php untuk tampilan data alat disimpan dalam folder view alat. Untuk mengubah data alat akan kita buat sebuah form baru lagi di controller alat.php. Untuk menghapus, buat sebuah metode baru dengan nama hapus alat dalam kurung tutup kurung di controller alat.php. Halaman data anggota, membuat controller baru, beri nama user.php, kemudian simpan dalam folder controller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan home, daftar, login, serta detail bahan. Pada tampilan home, maka controller yang digunakan adalah controller home. Fungsi controller home itu sendiri ialah melakukan pemanggilan view, diantaranya view header, daftar alat, modal, dan footer. Selain itu, controller memiliki fungsi pengecekan apakah user telah melakukan login ataukah belum melakukan login. Pada view header, ia akan menampilkan beranda daftar login selamat datang pengunjung. Jika user menekan tombol login, maka controller home akan bekerja untuk menampilkan view modal. Pada view modal, jika user mengisi username serta password yang benar, maka tampilan pada view header akan berubah. Namun, jika user salah dalam mengisi username serta password, maka akan muncul pesan email tidak terdaftar. Maka, pada saat ini, controller autentikasi yang bekerja. Sedangkan pada tombol daftar, maka public function registrasi pada controller autentifikasi akan bekerja. Pada controller ini, jika terjadi kesalahan dalam penginputan, maka akan menimbulkan pesan. Salah satunya, email tidak sudah terdaftar. Jika email tersebut pernah digunakan sebelumnya. Namun, jika akun tersebut telah berhasil dibuat, maka akan muncul pesan, selamat akun anggota telah dibuat. Selain itu, pada tampilan home, terdapat beberapa daftar alat. Pada tampilan home, terdapat beberapa daftar alat. Hal ini diakibatkan controller home yang memanggil view daftar alat. Pada daftar alat, terdapat detail alat, di mana detail ini berfungsi mendeskripsikan tentang alat yang ingin di-booking. Maka jika tombol detail diklik, maka daftar alat akan mengalihkan kepada view detail alat. Nama saya
Teguh Saputra. Di sini saya akan menjelaskan transaksi booking dan hapus booking pada membooking alat-alat outdoor. Pada tahap ini, user melakukan klik tombol booking pada alat outdoor yang diinginkan. Kemudian, data booking tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang. Dalam hal ini, tabel template sebagai database sementara yang digunakan untuk menyimpan data alat outdoor pada saat mengklik tanda booking. Setelah booking, untuk menyelesaikan transaksi booking, user harus melihat tampilan keranjang. Pada tampilan keranjang ini ada dua tombol, yaitu lanjut booking atau selesai booking. Apabila tombol lanjut booking digunakan untuk membooking lainnya, apabila user ingin membooking yang lain. Sedangkan tombol selesai booking untuk menyelesaikan booking. Dan model booking. Model booking memiliki skrip mengenai fungsi-fungsi memprosesan database, seperti perintah simpan, edit, hapus, dan update. Pada model booking, perintah hanya untuk proses booking alat outdoor. Dan di sini ada controller booking. Controller booking memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan proses booking alat outdoor. Di dalamnya terdapat fungsi tambah alat outdoor, hapus booking, booking selesai, info, dan export to PDF. Detail. Pada halaman daftar alat outdoor, terdapat halaman untuk melihat detail alat-alat outdoor, dan di mana link tersebut dapat mengarahkan ke kontrol halaman alat outdoor, dan oleh karena itu, kita harus membuat fungsi alat-alat outdoor pada halaman pertama. Dan untuk logout, apabila ingin logout, user harus mengklik tombol logout, dan apabila muncul kata Anda telah logout, berarti user sudah keluar dari app web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan data peminjaman dan laporan data. Yang pertama, di sini di controller pinjam terdapat fungsi index yang mana untuk memanggil view data pinjam.php. Di data peminjaman ini melibatkan model pinjam.php. Dan ini view data pinjam.php. Di sini ada ubah status yang mana untuk mengubah status peminjaman tersebut darinya status pinjam ke status kembali. Sistem juga akan mengupdate data alat dipinjam menambah ke stok alat dikembalikan. Dan sekarang laporan data. Laporan data di sini di controller laporan terdapat fungsi laporan alat yang mana untuk memanggil view laporan alat.php. Nah, di kategori di laporan alat.php ini terdapat cetak laporan alat PDF, dan ekspor Excel. Di kontrol laporan terdapat fungsi cetak laporan alat yang mana untuk mencetak data laporan alat. Fungsi laporan alat PDF yang mana untuk membuat data laporan alat berbentuk PDF. Dan fungsi ekspor Excel untuk membuat data laporan alat berbentuk Excel. Nah, di controller laporan ini juga terdapat fungsi laporan pinjam, yang mana untuk memanggil view laporan pinjam.php. Nah, di laporan pinjam.php ini terdapat cetak laporan pinjam PDF, dan ekspor Excel pinjam. Di controller laporan terdapat fungsi cetak laporan pinjam yang mana untuk mencetak data laporan pinjam. Fungsi laporan pinjam PDF yang mana untuk membuat data laporan pinjam berbentuk PDF. Dan fungsi export Excel pinjam untuk membuat data laporan pinjam berbentuk Excel. Dan yang terakhir, di controller laporan ini juga terdapat fungsi yang lain lagi, yaitu laporan anggota yang mana untuk
memanggil view laporan anggota.php. Nah, di laporan anggota.php ini terdapat cetak laporan anggota PDF, dan ekspor Excel anggota. Di controller laporan terdapat fungsi cetak laporan anggota yang mana untuk mencetak data laporan anggota. Fungsi laporan anggota PDF yang mana untuk membuat data laporan anggota berbentuk PDF. Dan fungsi ekspor Excel anggota untuk membuat data laporan anggota berbentuk Excel. Dan untuk desain interface webnya bisa kalian klik di link deskripsi di bawah ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.